Inilah foto Nur Aina Eka Rahma Adina atau Ain, karyawan Kompas TV yang meninggal karena kecelakaan di kereta Bekasi Timur. Di sampingnya ada seekor kucing yang menemaninya saat Ain disemayamkan di rumahnya di perumahan Gria Asri 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kucing tersebut seolah mengetahui bahwa tuannya telah tiada. Nur Aini merupakan staf bagian News Production Support yang telah mengabdi di Kompas TV selama 11 tahun. Beliau dikabarkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Saudara, sesungguhnya hari ini, saat ini adalah saat yang berat sekali bagi kami, keluarga besar Kompas TV. Karena salah satu bagian dari keluarga kami, yang fotonya ada di depan saya ini, bernama Nur Ainia Eka Rahmadina, berpulang ke haribaan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Aini ini adalah, kami biasa memanggilnya Ain, merupakan news production support yang biasa memastikan judul-judul tayangan dan tayangan gambar-gambar yang sampai ke layar Anda bisa diterima dengan baik. 11 tahun Ain bekerja bersama kami di Kompas TV, dan ternyata pada saat Sapa Indonesia Malam itu pada kemarin jadi waktu terakhir Ain bersama kami sebelum akhirnya Ain harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Ain adalah sosok yang periang, banyak temannya, peduli sesama, tak hanya kepada kami kawan-kawan, bahkan kucing sekitar sini pun tak luput dari perhatian Ain yang sangat baik hati. Ain juga orang yang teliti, sehingga berpulangnya Ain menjadi tentu saja kabar yang berat bagi keluarga dan bagi kami rekan kerja. Tidak salah ya, dia bertanya tuh, cuti kemana Bang Boy? Terus dia cerita, aku ceritain bahwa saya cuti. Salah seorang teman sekantor Ain menuturkan, ketika diwawancara bersama Bang Boy, teman sekantornya, Bang Boy cerita kalau pulang bersama satu sip dengan Ain, Bang Boy sering tumpangi bareng pulang bersama Ain sampai stasiun Manggarai. Katanya supaya lebih cepat pulangnya naik kereta. Pada saat nggak salah ya, dia bertanya tuh, cuti kemana Bang Boy? Terus dia cerita, aku ceritain bahwa saya cuti di rumah aja, In. Emang kamu nggak cuti? Cuti dong. Makanya aku ingat banget dia bilang tuh, aku cuti pengen yang jauh. Dia pengen jauh, terus aku bilang sama dia, ntar nggak bisa balik lagi loh. Enggak, kan ada yang nganterin. Aku baru inget itu. Jadi selama perjalanan aku baru pada saat pertemuan saya terakhir itu, kalau nggak salah minggu lalu, dia cerita seperti itu. Makanya ya, ketika almarhumah mau perjalanan ke rumah, ya udah aku temenin sampai di rumah sakit Polri, sampai ke rumah duka. Apa-apa aku temenin beliau. Aku anggap sebagai pertemuan terakhir. Makanya aku bikin beberapa instan story, aku ceritain, anak cantik ini Bang Boy boncengin yang terakhir ya. Dia sebetulnya mau ambil cuti. Sementara Hari Marwata, ayah dari almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadina atau Ain, korban kecelakaan KRL Bekasi, menuturkan mengenang putrinya sebagai sosok pecinta kucing. Di rumahnya, almarhumah merawat banyak kucing yang menjadi bagian dari kesehariannya.
Pak Hari Marwata, ayah dari almarhumah, mengungkapkan bahwa almarhumah sempat merencanakan liburan bersama sang adiknya dan telah menyiapkan koper sebelum kejadian. Namun rencana tersebut tidak terwujud. Ain meninggal dunia dalam musibah kecelakaan KRL Bekasi pada Senin 27 April 2026. Dia sebetulnya mau ambil cuti, liburan, mau pengen jalan-jalan sama sepupunya adiknya yang di Malang. Bahkan sudah nyiapin koper, udah beli, belum sempat di ini. Ya rencananya mungkin bulan Juli, pengen cuti, pengen jalan-jalan ke adiknya yang di Malang, ke sepupunya. Itu aja yang belum sampean. Berarti Ain salah satu pekerja keras juga ya, bahkan mungkin korban dari KRL ini kan kalau mayoritas perempuan yang berjuang bekerja seperti apa sih Bapak melihatnya? Ya itu lah, nggak bisa bayangin. Yang adik-adik dan jangankan ini sampai ya istilahnya ketopet, banyak yang kucing-kucing banyak yang kasih makan sampai di kantor aja. Yang ngasih makanan ke kucing. Di rumah yang melihatnya juga? Banyak, banyak. Ada berapa? Sekarang ada 3. Itu yang di rumah yang masuk, kadang-kadang yang kalau di luar ada. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melayat ke rumah almarhum Ain, salah satu korban kecelakaan kereta api di Bekasi. Deddy Mulyadi disambut oleh Rosiana Silalahi, perwakilan dari Kompas TV. Juga disambut ayah korban Hari Marwata dengan pelukan duka cita yang mendalam, serta disambut ibu korban. Deddy memberikan sedikit santunan ke ibu korban. Juga disambut adik-adik korban. Ini botol ini agak Ini adiknya tiap hari dari sini berangkatnya pagi jam 10 aku yang sering nganter di kakak. Tergantung shiftnya, Pak. tergantung shiftnya. Ini Iya. Setelah berbincang sejenak, Kang Deddy mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, insya Allah ini orang baik, ahli kebaikan, dan selalu berbuat kebaikan. Kepergiannya pasti meninggalkan kenangan, meninggalkan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat Almarhumah adalah sosok orang baik dan akan mendapatkan tempat mulia di sisinya, turnya. yang mulia, insya Allah. Almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadina atau Ain dikebumikan di TP Margonjaya, Tambun Selatan pada Kamis 29 April pagi. Isak tangis mengiringi pemakaman almarhumah Ain. Dia di wisuda. Terima kasih Pak Hari dan Setelah dikebumikan, perwakilan Kompas TV yang diwakili oleh Rosiana Silalahi memberikan kata sambutan mengenang Ain di Kompas TV. tahun
mengabdi, berdedikasi, dan menyerahkan seluruh kapasitas dan energinya untuk Kompas TV. Dari rekan kerja kami, almarhumah Ain, yang kami cintai, Ian, Putri, dan Barka. Atas nama Kompas TV, saya dan keluarga besar Kompas TV ingin mengucapkan sekali lagi duka cita yang mendalam. Kita semua kehilangan Ain. Kompas TV adalah tempat kerja pertama Ain di Jogja. Sebelum dia diwisuda, seperti kata Bu Iva, Kompas TV sudah mengincar Ain untuk Ain menjadi salah satu korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 27 April 2026 malam. Masih yang menolak label itu kan Sementara ya, seluruh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM langsung menginstruksikan Wali Kota Bekasi untuk memodernisasi sistem keamanan perlintasan kereta. Tidak boleh lagi Tak pakai lama, ada yang memberikan tantangan nyata. Palang pintu otomatis harus terpasang dalam waktu 1 minggu. Tingkat polsek aja bisa. Instruksi ini langsung dijawab siap oleh Wali Kota Bekasi, Tri Hadianto. yang disorot kan adanya ormas yang menguasai perlintasan sebidang kereta nih kan. Ya. Karena ini kalau misalkan dari Jawa Barat sendiri Pemprovnya akankah menindak ormas-ormas yang menolak palang otomatis? Label itu kan ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar, tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Kedepannya ini akan ditutup jalannya atau seperti apa? Kan mau buat dibangun flyover. Setelah kalau dibangun, sudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya baru ya. Iya, jadi justru kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Nah, tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu pengamanan. Isub hari ini sudah sesuai dengan arahan Pak Bapak. Isub sudah yang mengambil alih untuk menjaga pintu perlintasan di dua pintu itu, Ampera dengan Belakapa. Iya. Pintu lintasannya ada nggak? Sementara kan masih pakai manual. Oh iya. Berproses. Pasang aja dalam seminggu ini harus terpasang. Siap. Oleh Pak Wali Kota, sanggup nggak? Siap. Ya udah. Ormas seperti yang saya sampaikan tadi. Sementara Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rasidin, merespons soal keberadaan palang pintu kereta api ilegal yang dikelola secara swadaya oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai risiko tinggi bagi keselamatan perjalanan. Ormas seperti yang saya sampaikan tadi, selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus tutup. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh. Bapak Presiden begitu luar biasa, ya karena memang. Sementara Wali Kota Bekasi, Tri Hadianto Cahyono, memohon doa kepada warga masyarakat Bekasi agar pembangunan flyover berjalan lancar demi mempermudah mobilitas masyarakat dan tentunya untuk kenyamanan dan keamanan warga beraktivitas. Bapak Presiden begitu luar biasa, ya karena memang proses pembangunan untuk flyover sebenarnya kan sudah diinisiasi sejak tahun lama ya, tapi secara faktualnya kita bergerak itu di 2025. Ya konsep untuk membangun flyover ini udah lama lah, karena memang kalau dari visi rasio gitu ya, dari jumlah kendaraan yang melintas itu harusnya memang sudah teknik lalu lintasnya harusnya udah flyover lah. Tapi kan kembali lagi pertama tentu kaitannya dengan penandaan. Makanya kemarin waktu di Bulakapal yang dibangun kan jalan nasionalnya aja tuh, yang underpassnya. Nah kalau misalnya itu dibangun, ini akan dua pintu langsung ditutup nih, yang di Ampera sama yang di Bulakapal. Jadi cukup satu flyover. Nah 2025 pemerintah kota itu sudah menginisiasi 50 miliar. Karena pada waktu itu kebagian dari komitmen Pak Wali dengan Pak Gubernur. Karena saya cerita Pak Gubernur, oke, kalau gitu nanti yang penting tanahnya oke, nanti Gubernur yang membangun. Nah, 2026 kita selesaikan lagi 56 miliar. Jadi sekarang kurang lebih sudah 106 miliar untuk pembebasan lahannya. Nah, ternyata di APBD provinsi baru keluar 20 miliar.
tahun ini. Nah, dengan adanya tentu Pak Dasko tadi malam ngomong kan, ya udah kalau gitu kita lakukan percepatan deh. Gitu, berapa sih kebutuhannya? Ternyata kebutuhannya sekitar 250 miliar. Berarti ada kemungkinan kekurangan 230 miliar. Nah, kemudian informasinya beliau langsung menghubungi Bapak Presiden, dan alhamdulillah Pak Presiden tadi pagi datang ke RSUD melihat dan berstatement, oke, nanti dari bantuan Bapak Presiden akan percepatan. Jadi percepatan agar mudah-mudahan 6 bulan ke depan flyover ini udah selesai, perjalanan kereta apinya lebih lancar, lebih aman, warga masyarakat itu juga lebih tenang gitu sih. Pak, ada langkah terdekat nggak sih, Pak? Kalau langkah terdekat, ini yang kita lagi inisiasi tadi malam, saya juga bicara dengan Pak Doni ya dari Danantara, bagaimana kalau kemudian, tapi Bapak Presiden juga akan mengeluarkan anggaran hampir berapa puluh miliar untuk elektrifikasi seluruh jaringan kereta api. Tapi yang dalam waktu dekat, karena ini kan kewenangan ada di kereta api. Kalau sepanjang kemudian pemerintah daerah nanti diberikan ruang, nggak apa-apa. Nanti saya naruh nih anggota di sub untuk sementara mereka jagain palang pintunya dah, walaupun secara manual gitu loh. Ya, jadi kalau memungkinkan itu kita ya kerjasama. Jadi karena selama ini kan jadi salah juga kalau kemudian pemerintah daerah melakukan menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah, kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan untuk berada di perlintasan yang tidak sebidang. Untuk penanganan saya kira ini sangat super cepat karena semua institusi berperan sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Ya, jadi dari Jasara Harja langsung mengcover. Ya, karena kan di cover hampir 20 juta. Jadi mereka punya standar sampai 20 juta uang itu bisa dipakai di cover oleh Jasara Harja. Jadi asuransi yang pertama pasti dibayar oleh Jasara Harja, dan itu mereka langsung begitu ada kejadian mereka langsung ke rumah sakit. Makanya tadi malam kita sudah minta seluruh rumah sakit ya, baik swasta, negeri, untuk siap menerima pasien. Yang langkah kedua adalah kemudian tercover oleh BPJS Kesehatan. Ya, kesehatan juga akan mengcover terkait dengan warga masyarakat yang terdampak. Demikian juga BPJS Tenaga Kerja. Karena kan yang terdampak ini rata-rata korban itu adalah para pekerja. Dan semuanya rata-rata wanita. Nah, mereka ini nanti jadi double covernya, ada 3 yang kemudian bisa mengcover. Jadi nggak perlu khawatir, saya kira bahwa hari ini pemerintah hadir dan memastikan, ya termasuk saya sebagai kepala daerah yang ketempatan di Kota Bekasi, tadi malam sudah kita perkuat RSUD kita, ya jumlah tenaga medisnya ditambah, tenaga perawatnya ditambah, tenaga sampai ke cleaning service-nya juga kita tambah, agar jangan sampai warga masyarakat nanti datang ke rumah sakit dalam kondisi yang kotor, kumuh dan sebagainya. Airnya tidak ada, itu semua kita perhatikan sampai sedetail itu. Wali Kota Bekasi, Triadianto Cahyono, mengatakan beberapa pengendara tadi masih nekat menerobos palang kereta saat kereta sudah terlihat, padahal jaraknya bisa tinggal hitungan detik. Wali Kota Bekasi Triadianto menilai, tentu ada banyak hal yang masih kita benahi dalam menekan angka kecelakaan. Selain perilaku terobos, sistem pengamanan juga akan kita perkuat. Sebagai solusi jangka pendek, menunggu flyover dikerjakan, petugas di sub akan ditempatkan pada titik perlintasan dan segera kita siapkan alarm peringatan dari jarak aman. Karena pada saat saya masih menjadi dalop, bayangan saya, itu saya udah punya konsep bagaimana kita pasang sensor jarak antara 500 meter kereta lewat, itu kata pasang sirine. Karena pada waktu itu kita minta izin kereta, RKT nggak boleh. Sepanjang pemerintah daerah bisa diberikan ruang, saya akan lakukan itu. Karena sebetulnya mudah, tinggal pasang sensor itu tidak perlu harus kelihatan. Tapi begitu ada getaran, itu langsung bisa ini. Nah, makanya gue panggil dulu ke konsep itu dulu. Ya kita harus ngambil sikap sebelum nanti proyek pekerjaan flyover. Kalau begitu pelajaran flyover gitu. Nah, dalam waktu jangka pendeknya harus dibuatkan itu. Ya, jelas ya. Jadi hari ini akan kita tempatkan ya untuk pengaturan di pintu perlintasan yang memang liar, ya, tidak terjaga,
tidak ada elektrifikasinya, itu akan dihandle oleh Dinas Perhubungan. Ya. Nanti akan kita tempatkan di Ampera dengan yang ada di Bulak Kapal. Jadi nanti kita buat jalan jarak 500 meter sebelum kereta sampai di perlintasan, nanti akan bisa mengirimkan sinyal sehingga kepada toa yang ada, sehingga nanti toa akan berbunyi. Nah, mudah-mudahan itu adalah bagian dari upaya ya, dalam rangka jangka pendek agar bisa diselesaikan dalam beberapa waktu ini. Ini adalah bagian dari persoalan yang akan dikerjakan secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya harapannya semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat meminimasi ya, terkait terjadinya kecelakaan yang ada. Sementara Menteri PPA Afifah Fauzi mengatakan, dari kejadian kecelakaan kereta api di Bekasi ini diusulkan agar gerbong laki-laki menjadi di depan dan belakang, gerbong perempuan dipindahkan ke tengah saja agar lebih aman. Penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menilai difokuskan saja pada keselamatan penumpang. Bukan laki-laki atau perempuan saja yang dipindahkan. Yang pasti, keselamatan penumpang diutamakan. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik, karena ini juga harus ada faktor edukasi ya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Kata gua apa? Gua mau nimpal. Sementara warga masyarakat dengan logat Jakarta Pinggiran menilai kalau laki-laki dan perempuan ditukar, apakah laki-laki kuat menahan kereta seberat puluhan ton? Dengan nada serius tapi santai, dengan logat Jakarta Pinggiran yang khas. Kata gua apa? Gua mau nimpalin omongan yang Menteri P3A itu yang orang wadon. Kalau ngomong biar ngenak-ngenakin ulu hati apa bu? Lak-lakan blonjor banget asal ngomong. Kemarin ngomong kata dia gerbong perempuan kudunya di tengah-tengah, ujung sama di pongkot biar orang lanang. Iya. Kalau misalnya kira-kiranya ada apa-apa, biar orang lanang duluan yang pada murag, yang pada merupul, yang pada begubet, biarin orang lanang duluan. Saya mah orang apa-ngapa bu, segitunya mah. Buset ya. Ada lagi yang di belakang nganggut-nganggut baik kayak entok. Orang membilangin yang belakang ibu bu dewekan gitu. Buset, dikira ntar kalau ada apa-apa biar orang lanang duluan gitu. Kalau nahan sepeda kita bisa nyanggup, biar kata pelinder-pelinder dikit ge. Lanahan kereta bu kalau ada apa-apa. Lah pada otek badan, pada mencar bisa. Buset, kalau ngomong biar ngenak-ngenakin dulu hati bu. Yang namanya musibah mah orang mesti harus orang wadon di tengah, orang lanang di ujung di pongkot.
Ya, kalau ngomong kebangetan licin mulut, kayak oli. Ilah. Sekali lagi saya sampaikan, bagi kami Sementara Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashid, menilai posisi perempuan dan laki-laki dilihat dari kenyamanan saja. Dari segi keselamatan adalah prioritas KAI. Sekali lagi saya sampaikan, bagi kami PT Kereta Api Indonesia, keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan atau pengguna jasa perempuan maupun pengguna jasa dari laki-laki. Tentang penempatan laki dan perempuan itu hanya untuk kenyamanan atau kemudahan saja. Sekali lagi saya sampaikan. Dikatakan Bobi saat press conference Kemenhub dan KAI di Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rabu 29 April 2026. Ibu yang KRL. Sementara KDM mendatangi salah satu korban terluka di rumah sakit akibat imbas tabrakan kereta api di Bekasi Timur. Seorang asisten rumah tangga yang berniat pulang dari tempat kerjanya terkena kecelakaan kereta api tak terhindarkan. Sementara dia harus beristirahat beberapa hari untuk memulihkan kesehatannya dan terancam tidak dipekerjakan kembali karena harus beristirahat cukup lama. Kemudian ini suaminya. Suaminya kerja apa? Di karyawan swasta di. Karyawan swasta. Oke. Saya pulang sama dia tapi Yang kena apa? dada saya. Dada. Tapi sudah mulai ada perkembangan. Alhamdulillah. Berarti ya, ini kira-kira udah sembuh berhenti kerjanya berapa lama ini? Izin ini pasti dengan DPJP. Nah, ini kalau nanti harus istirahat berhenti kerjanya berapa lama? Menurut dokter kemarin kurang lebih 2-3 hari Bapak. 2-3 hari. Karena kebetulan hasil-hasil dari pemeriksaan ronsen dan lain-lain tidak didapatkan fraktur, patah tulang. Harus istirahat nggak? Bisa Pak, harus istirahat. Tidak mau saya nanya, dia harus istirahat. Kemudian KDM memberikan hadiah sebagai rasa simpatinya kepada korban. Sebuah larang bagi kita untuk selalu meningkatkan mitigasi dalam rangka meminimalisir kecelakaan. Tertangani di rumah. Ini saya melihat korban kecelakaan kereta api yang pertama. Sementara Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman hadir langsung di RSUD Hasbullah Abdul Majid Bekasi Rabu 28 April 2026. Kedatangannya untuk memantau penanganan medis para korban tragedi Bekasi Timur. Ini saya melihat korban kecelakaan kereta api yang pertama. Ya, saya mengucapkan bela sungkawa pada korban yang meninggal dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita yakin bagi orang yang sedang bepergian apalagi bekerja ya mencari nafkah, insya Allah syahid ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kedatangan saya ke sini untuk memastikan dan melihat secara langsung korban-korban yang masih dirawat. Bagaimana pelayanan kesehatannya. Tadi saya lihat cepat tindakannya dari rumah sakit ini. Dan kemudian memastikan bagaimana sistem rehabilitasi dan pasca dari korban ini, bagaimana perawatannya. Kemudian termasuk bagaimana memastikan tentang santunan, ya, baik dari BPJS, kemudian dari KAI, termasuk dari asuransi, jasa Raja Putra, ya, itu kita pastikan. Kemudian kami pun mengecek bagaimana komunikasi antara kementerian lembaga yang terkait untuk menangani korban ini. Dan yang ketiga, kita komunikasikan, kita hubungkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bagaimana tindak lanjut tentang perbaikan infrastruktur, terutama masalah perkereta ini. Jadi masalah dari Provinsi Jawa Barat termasuk dari kementerian yang
terkait termasuk PT KAI. Sementara, seorang perempuan membagikan momen haru melalui akun TikTok bernama Kebab Zaki yang merekam detik-detik setelah dirinya selamat dari kecelakaan KRL di Bekasi. Dalam video tersebut, ia terlihat tiba di rumah dan disambut oleh sang ibu yang menangis haru akibat rasa cemas atas keselamatannya. Ya, ayo. Ya Allah, Pak, ini mau ada apa? Hah? Ini percobaan komuter lain. KRL. Oh ya, KRL. Pertama kali masuk ini sekarang ya. Sementara pada Rabu 29 April 2026, pihak KAI melakukan uji coba kelayakan untuk memastikan kondisi Bekasi Timur aman. Digunakan kembali usai insiden kecelakaan pada Senin malam lalu 27 April. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan baik, stasiun berpeluang dibuka kembali dan operasional KRL bisa segera normal seperti biasa.